Salam Rahayu. Hari ini tepatnya 11/12/23 ya. Atau yang mana disebut-sebut ada beberapa yang mengupdate bahwa hari ini dunia bertransformasi menjadi dimensi 5 ya, atau kesadaran kelima. Oke, kebetulan ini juga ada pertanyaan bahwa hari ini ada yang bilang bumi bertransformasi menjadi dimensi 5, bagaimana pendapat saya? Ya, seperti yang saya screenshot di sini ya. Pendapat saya baik-baik saja. Ya. Segala sesuatu yang terjadi kita positifkan. Sebenarnya ini bukan hanya hari ini, tepatnya yang mana bumi bertransformasi menjadi dimensi kelima ya, dimensi 5 atau kesadaran kelima, terserah Anda bagaimana memahaminya ya. Tapi sebenarnya kalau boleh saya katakan, bumi mulai bertransformasi menjadi dimensi 5 ya, itu mulai adanya COVID-19 ya, adanya COVID-19 yang mana tepatnya tahun 2020 banyaknya jiwa-jiwa yang terbangun secara spiritual yang menemukan kesadarannya, termasuk saya juga salah satu jiwa yang mengalami awakening di 2020, tepatnya Juni ya. Di situ mulailah bumi ini mengalami perubahan ya, bertransformasi, dan mungkin yang kalian rasakan energinya baru mulai sekarang. Tapi kalau bagi saya pribadi, mulai 2020 adanya COVID-19, saya digembleng dengan berbagai banyak ujian hidup ya, sangat luar biasa, semesta menggembleng saya sudah mulai tersadarkan. Dan sebelumnya ini sudah sering saya ingatkan kepada Anda semua melalui VT-VT saya sebelumnya ya, bahwa kita ya harus memiliki kesadaran. Kita sebagai manusia mau tidak mau harus mengalami yang namanya perubahan energi ya, termasuk yang namanya kesadaran spiritual. Ya, dan di sini sebelumnya sudah sering saya ingatkan kepada Anda semua, tapi mungkin yang kebetulan sevibrasi dengan saya sudah mengerti, tapi yang masih berada di dimensi 3 mungkin masih awam, bahkan ada yang mencemooh, menghina ya, ada yang mungkin merasa lebih pandai dari saya dan sebagainya, monggo kerso ya, bahwa bumi ini memang mulai dari 2020 mulai bertransformasi. Jadi bukan hanya detik ini saja, tepatnya hari ini yang kalian anggap bumi ini bertransformasi menjadi dimensi 5 ya. Apa sih itu dimensi 5? Sebelumnya sudah sering saya ingatkan kepada Anda semua bahwa sebaiknya kita itu melepas kemelekatan ya. Kenapa? Karena kemelekatan itu akan membuat kita menjadi orang yang berada di dimensi rendah. Ya, karena apa? Hari ini mungkin semesta membuka hati Anda semua, menyadarkan Anda semua tentang apa yang saya ucapkan sebelumnya. Apa sih itu kemelekatan? Apa sih itu spiritual? Kenapa kita harus memiliki cinta kasih? Apa sih itu cinta tanpa syarat atau unconditional love yang sering saya bahas sebelumnya di VT-VT saya? Ya, ada beberapa yang sudah paham, ada beberapa yang mencemooh dan sebagainya. Oke, ya. To the point, kita pada pembahasan dimensi 5. Ya. Dimensi 5 ini yang mana
manusia ya, seluruh makhluk itu hidup dalam kesadaran spiritual. Karena pada dasarnya memang semua orang ini memiliki kesadaran spiritual. Ya, kita ini semua makhluk hidup memiliki roh, jadi sama. Ya, di dimensi 5 ya, tidak memiliki ikatan ruang dan waktu. Ya, tidak ada dualitas paradigma, dogma aturan. Itu yang membuat manusia dalam aturan semesta tidak ada waktu, tidak ada batasan waktu, dan tidak ada suatu keharusan. Tidak ada harus ini, harus itu. Semua itu dogma yang dibuat oleh manusia. Dan di dalam dimensi 5 ini ya, tidak memiliki ikatan ruang dan waktu, tidak ada dualitas, tidak ada keterpisahan maupun keterbatasan seperti yang sering saya bahas sebelumnya. Ya, semua tercakup dalam satu. Ya, manusia dimensi 5 ya, hidup berdasarkan totalitas dalam cinta kasih. Ya, cinta kasih, memaafkan tanpa mengharapkan, memberi tanpa syarat. Ya, karena manusia dimensi 5 memang manusia yang memiliki cinta tanpa syarat, ya, cinta kasih, cakra hatinya sudah bersih dan seimbang. Jadi ketika kita memberi apapun itu, entah itu pertolongan materi apapun, kita tidak mengharapkan imbalan. Ya, jadi manusia dimensi 5 ini hidup berdasarkan totalitas dan cinta kasih, ya, yang mana memberi tanpa berharap, tanpa mengharapkan balasan, tanpa entah itu penghargaan, pengakuan maupun pahala. Jadi manusia dimensi 5 ketika memberi ya dalam hal apapun kita tidak mengharapkan. Seperti saya menjelaskan sekarang tentang dimensi 5, entah Anda percaya atau tidak ya, Anda mau mengejat, mencemooh, saya tidak peduli lagi. Seperti itulah. Dan ini sudah lama saya jelaskan kepada Anda semua. Ya. Jadi manusia dimensi 5 ini bersikap netral tanpa menilai apapun dan siapapun, ya. Bisa membaca pikiran manusia. Ya, karena kebanyakan empat, ya. Manusia dimensi 5 hidup dengan berkomunikasi dengan telepati, dengan intuisi, lebih fokus pada dirinya sendiri. Ya. Dan manusia dimensi 5 ini tidak lagi mempermasalahkan antara warna kulit, ras, ya, kedudukan dan sebagainya. Itulah dimensi 5. Ya. Dan sedikit saya tambahkan tentang dimensi 5 sesuai pemahaman saya, sesuai yang saya alami selama ini, ya. Menurut saya, ketika saya berada di dimensi 5, ya, itu seperti kita mengenal goib kita sendiri, ya, higher self kita, sedulur papat kita, ya, melihat jiwa dan jati diri kita, bisa melihat twin flame, mengenal jati diri kita, mengenal malaikat-malaikat penjaga Anda, entah itu spirit guide, roh penjagamu, ataupun malaikat penjagamu, ya. Makanya kenapa saya katakan, ya, makanya banyak yang mengatakan bahwa dalam dimensi 5 saatnya kembali ke kesadaran tertinggi, ya, ke jati, mengenal jati diri kita. Itulah dimensi 5, atau apa sih dimensi 5 yang yang bisa saya jelaskan kepada Anda, ya. Jadi dalam dimensi 5 ini, jika Anda memahami dan percaya bahwa mulai hari ini dunia bertransformasi menjadi dimensi 5, maka apa yang harus Anda lakukan, ya? Dan bagaimana untuk menuju ke dimensi 5 akan saya buat video selanjutnya, ya. Jadi manusia dimensi 5 ini mungkin di pembahasan selanjutnya, ya, karena durasi.
Terima kasih, salam rahayu dari saya.